sebutannya batch analysis. Tapi sebenarnya kalau kita kita ambil inti dari apa yang seharusnya penting untuk dibahas di pertemuan ini, itu akan merujuk ke paradigma pemrosesan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, sempat kita sebut sebelumnya, yaitu MapReduce. Nah, ini kenapa disebutnya batch analysis? Ya, sebenarnya memang MapReduce itu sendiri adalah batch analysis. Jatuhnya kita bisa sebut itu secara umum adalah batch analysis. Oke, mana dia ya? Itu kenapa disebutnya di sini batch analysis, bukan mungkin secara spesifik aja langsung disebut dengan MapReduce gitu. Merujuk ke buku yang dari Arsip Bahagia ini, yang mungkin kalian bisa dapatkan dari kalau nggak salah ini saya pernah cek ya di Google Play, ada kalau kalian mau coba download, beli dan download gitu ya. Oke, jadi memang di sini ada mengenai batch analysis, mengandalkan MapReduce. MapReduce ini nama algoritma sebenarnya, tapi kemudian karena ini jadi algoritma yang boleh dibilang inti dari hampir semua big data processing, kita sebut saja big data processing atau distributed computing, makanya kemudian diadopsilah ke dalam ke dalam Hadoop. Ya mau nggak mau pasti diadopsi sih, karena Hadoop kan memang diciptakan untuk manajemen distributed computing. Jadi nggak mungkin nggak pakai MapReduce, yang seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, bahwa MapReduce ini adalah algoritma yang pertama kali itu diciptakannya dari scientist di Google. Ya, white paper-nya kalian bisa cek mengenai MapReduce ini seperti apa. Tapi mungkin itu teknisnya lumayan tinggi ya, jadi nggak bisa dalam mungkin sekali baca bisa paham. Makanya coba kita bahas di sini, terutama algoritmanya yang mau saya bahas. Kalau misalnya kita ikuti buku ini agak terlalu implementatif. Dijelaskan sebenarnya teorinya, tapi hanya dalam beberapa paragraf yang saya rasa mungkin agak sulit dipahami kalau hanya dari sana. Yang banyak dibahas kemudian di dalam buku ini adalah ya termasuk di slide ini ya. Slide ini boleh dibilang membahas satu bab di buku ini adalah contoh implementasinya, bagaimana cara mengimplementasi kasus-kasus tertentu yang kemudian diprosesnya dengan menggunakan berbagai tools yang dasarnya adalah batch analysis, dasarnya jadinya adalah MapReduce. Ya jatuhnya misalnya di subbab ini gitu ya, nanti dibahas mengenai bagaimana menggunakan Hadoop MapReduce. Ini ada satu tools tersendiri, boleh dibilang ini tools utamanya. Tools-tools lain yang berikut-berikutnya ini berjalannya di atas ini. Ini ada beberapa contohnya, MapReduce, dan kemudian dikenalkan lagi beberapa tools yang seperti aksesoris sih, melengkapi lah, membuat kita bisa melakukan beberapa hal yang lebih advance, tapi ya dasarnya ya tetap MapReduce. Jadi nanti ada Apache Pig, kemudian ada Apache Uzi, Apache Spark, dan terakhir ada Apache Solder. Nanti kita lihat ya seberapa banyak yang bisa kita bahas ke topik-topik ini. Saya mau pastikan dulu kita membahas dengan baik mengenai MapReduce ini sehingga kalian paham. Yang mungkin kalau saya bilang seandainya di pertemuan kali ini kalian nggak dapat apapun kecuali satu materi, paling nggak saya ingin sekali kalian bisa paham mengenai algoritmanya MapReduce ya, bukan tentang gimana cara pakai Hadoop MapReduce.
Ini saya bilang otomatis. Kalau kalian ngerti algoritmanya MapReduce, otomatis ini gampang kalian paham gimana cara pakainya. Jadi jangan terbalik malah mempelajari implementasinya dulu tanpa tahu MapReduce ini apa. Jadinya ya maksudnya programnya jadi jalan, tapi kalau misalnya lambat prosesnya, kalian nggak tahu mau diapain gitu. Lebih kacaunya lagi adalah bisa jadi kita sembarang buat aja, jadinya berjalan, tapi malah lebih lambat daripada kalau kita bikin program biasa gitu. Karena kita nggak ngerti di baliknya itu algoritma MapReduce ini apa sih sebenarnya. Jadi penting sekali kita paham mengenai algoritma MapReduce ini. Oke, ini yang saya mau pastikan di awal ya. Nah, kalau untuk memahami algoritma MapReduce, karena saya mungkin perlihatkan bukunya dulu ya. Bab 7 ya, bab 7, halaman 221. 221. Ya. Jadi MapReduce ini di buku ini hanya diterangkan dalam 3 paragraf seperti ini. 4, ya 3 lah ya intinya. 3 paragraf seperti ini, dan kemudian langsung contoh implementasi. Yang saya rasa ini mungkin buat yang baru pertama kali belajar akan sulit sekali paham ini maksudnya apa. Jadi saya mungkin akan ambil contoh yang lebih ilustratif dari satu page web di sini. Oke, ini mungkin saya share dulu ya. Teams. Jadi bisa kalian mungkin akses page-nya. Ya. Bahkan kalian mau nggak ikut kuliah ini pun misalnya gitu ya, bisa baca apa namanya ini dan paham, saya rasa udah cukup sebenarnya. Bukan cukup dalam artian apa namanya menguasai semua yang perlu diketahui ya, tapi sudah bisa menjadi dasar yang begitu kalian mungkin baca sekilas mengenai materi-materi berikutnya, sudah tahu, sudah punya standing ground istilahnya ya, punya dasar berdirinya, sehingga begitu belajar udah cepat bisa paham yang berikut-berikutnya terusnya. Oke. Jadi pertama kita mungkin akan lihat mengenai bagaimana sebelum adanya MapReduce ini, kita berusaha untuk melakukan pemrosesan secara terdistribusi. Yang dalam artian kita punya banyak server, kemudian setiap datanya itu disimpan potongan-potongannya di server yang berbeda ya. Jadi mungkin saya ambil ini dulu deh. Ilustrasinya, jadi nggak usah dipikirkan dulu tentang arah panahnya ini ya. Jadi seperti biasa, namanya distributed computing, kita pasti akan berhadapan dengan arsitektur master slave seperti ini. Oke. Jadi ada master, kemudian ada beberapa slave gini ya. Dan selalu dalam distributed computing, data-datanya itu akan tersimpan terpotong-potong di setiap slave-nya. Oke. Dan kemudian ada satu master, seperti ini. Nah, mungkin ini kita kasih gambaran besarnya dulu ya. Secara detailnya nanti mungkin agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya menggambarkan hal ini. Jadi secara standar apa ya, pemrosesan distributed computing sebelum eranya ada MapReduce, polanya seperti ini. Mungkin diperbesar sedikit.
Polanya seperti ini. Eh, sebentar, ini bisa di oke, di apa nama datanya itu ada di setiap slave. Ini yang tradisional ya, sebelum MapReduce. Dan kemudian ketika kita mau melakukan pemrosesan, jadi artinya seperti ini misalnya ya, kita mau sebut aja mau mencari, nanti akan langsung kita masuk contoh kasus ya, menghitung berapa banyak jumlah kata gitu ya dalam satu dokumen, yang setiap dokumennya, maksudnya setiap bagian dari dokumen, misalnya paragraf pertama itu ada di slave A, paragraf keduanya nanti mungkin di slave E gitu ya, paragraf tiganya mungkin di slave C. Ya sebut aja ada 5 paragraf dalam satu dokumen. Kemudian setiap paragraf disimpan dalam setiap slave seperti ini. Dan kemudian tugas kita mau tahu berapa banyak misalnya jumlah kata data disebutkan di dalam dokumen ini. Nah, yang dilakukan kalau di yang pendekatan tradisional itu sejenis, nanti kita akan bahas detailnya, sejenis datanya dikumpulkan dulu di masternya, baru kemudian diproses penghitungannya. Tapi kalau misalnya kita nanti menggunakan MapReduce, polanya akan berbeda. Yang dilakukan adalah master ini akan mengirimkan job, istilahnya ya. Nanti makanya sebelumnya kita ada membahas mengenai job tracker gitu ya, task tracker. Jadi mengirimkan task begitu ya, job itu untuk yang di schedulingnya, mengirimkan tugas, tolong kerjakan ini misalnya. Jadi yang mengerjakan itu adalah setiap slave. Oke, kemudian baru hasilnya itu karena adanya MapReduce ini kita menjadi memungkinkan untuk bisa menggabungkan hasil slave A, slave B, slave C, slave D ini secara terdistribusi. Sehingga ketika kita tarik datanya, itu hampir tidak melibatkan sama sekali pemrosesan di master. Pemrosesannya benar-benar mungkin sekitar 90% ke atas itu semuanya ada di slave. Karena hasil akhirnya pun juga, kalau di sini cenderung dia hasil akhirnya sulit untuk digabungkan. Jadi penggabungannya itu butuh computational complexity lumayan tinggi yang dilakukannya di master. Sedangkan kalau di sini penggabungannya itu simple karena menggunakan MapReduce ini. Sehingga nanti ketika kita mau dapat tadi jumlah perhitungan hurufnya gitu ya, kata maksudnya, kata data ada berapa banyak. Oke, mungkin saya ceritanya jadi ngalor ngidul ya, karena nggak langsung ke kontekstualnya. Jadi kita mungkin langsung lihat contohnya saja ya. Oke, kita sambil kita akan pakai contoh ini. Kita ingin menghitung, ini ada satu dokumen. Dokumennya sebut aja ada 3 paragraf tadi ya, atau 3 kalimat lah. Dear Beer River, Car River, kemudian Dear Car Beer, seperti ini. Dan kita mau menghitung misalnya berapa banyak jumlah kata beer di sini, berapa banyak jumlah kata car, berapa banyak jumlah kata beer, dan kemudian berapa banyak jumlah kata river. Oke.
Oh, mungkin juga sedikit gambaran buat kalian ya. Uh, karena perkuliahan ini judulnya adalah Big Data Processing, jadi kalau dalam opini saya, benar-benar intinya dari perkuliahan ini pertemuan yang ini nih, karena di sini yang baru kita benar-benar bahas mengenai bagaimana memproses datanya. Kalau sebelumnya mungkin cenderung ke bagaimana kita menyimpan datanya gitu ya. Well, mungkin itu bisa dibilang bagian dari processing. Jadi penting juga sebenarnya mengenai Hadoop-nya yang kemarin itu Hadoop file system dipahami. Dan ini adalah yang mungkin hal penting berikutnya yang benar-benar perlu kalian pahami. Kalau yang berikut-berikutnya, bahkan yang terakhir mungkin misalnya visualisasi gitu ya, itu nggak terlalu penting-penting amat sebenarnya. Karena visualisasi itu pun terjadinya supaya bisa cepat. Dalamnya juga pakai MapReduce ini. Oke, ini saya akan mungkin gambarkan tradisional approach-nya ya, karena di apa namanya web page tadi itu dia nggak ada tradisional approach-nya. Oke, jadi sebentar ya, saya sampai taruh ini ke sebelah dulu. Buka. Jadi tadi kita punya dokumen gini ya. Ya, refer, kar refer, kemudian dirkar refer, dirkar, oke. Jadi ada dokumen seperti ini ya, kumpulan kalimat, bisa dipisah dalam kalimat per kalimat ini misalnya. Oke, ini tahapnya sudah melibatkan sebenarnya dengan apa ya, pemrosesan mengenai bagaimana menyimpan data ini ke setiap node dalam konteks seperti Hadoop file system. Jadi dalam konteks ini sudah dipisah per kalimat untuk disimpan ke node yang berbeda. Ya. Jadi ini walaupun dibilang tradisional, tapi ya ini udah dalam konteks distributed processing ya, cuma belum se-efektif MapReduce. Jadi ini udah dibagi-bagi gitu ya. Dir, BR, dibuatin aja deh. Refer, refer, kemudian dirkar BR, dir, BR. Oke. Ini masing-masing ada di node 1 gitu ya, node 1, node 2, node 3. Oke. Nah, ini traditional approach ini, pendekatan tradisional ini bukan berarti dia juga nggak melakukan pemrosesan terdistribusi sama sekali gitu ya. Kita coba lihat. Jadi sudah ada pemrosesannya. Hanya saja memang tidak se-efektif MapReduce. Nah, idenya kita kan di sini adalah mau menghitung tadi ya, berapa banyak jumlah kata. Oke. Jadi ini masih di node yang 1 gitu ya. Dibuat satu variabel
terserah mau implementasi dengan menggunakan apa, mungkin list, dictionary, atau apapun bisa, kalau dictionary yang dalam Python ya. Kemudian dihitung di sini misalnya dir sama dengan 1. Oke. Kemudian dir sama dengan 1. Kemudian refer sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian di Node 2 juga melakukan hal yang sama. Jadi ini sudah terdistribusi pemrosesannya ya. Bukannya tidak ada distribusinya, terdistribusinya. Car sama dengan 2. Kemudian ini refer sama dengan 1 ya. Kemudian ada Node 3. Ada here sama dengan 1. Car sama dengan 1. Beer sama dengan 1. Oke, nah mulai dari sini baru kelihatan bottleneck dari pemrosesan terdistribusi yang versi tradisional, bukan yang MapReduce. Jadi setelah didapatkan variabel-variabel perantara ini, variabel ini dikirim ke master node. Nah ini bottleneck-nya nih. Jadi ini ada master node-nya gitu ya. Atau dalam konteks ini kita nggak bisa menyebut ini name node karena HDFS tidak membuat name node ini sebagai pemrosesan. Jadi ya kita sebut aja master. Jadi di sini masih slave gitu ya, slave node gitu, slave node 1. Di sini juga masih slave node 1. Node 1, node 2, yang ini node 3 ya. Oke, jadi data ini dikumpulkan, diagregasi ke master. Nah, baru kemudian ada satu algoritma yang melakukan perhitungan, sehingga nanti akan muncul di sini dir-nya sama dengan dicek gitu ya. Ini 1, di sini nggak ada, di sini 1 tambah 1, 2 gitu. Sama dengan 2. Oke, kemudian cek lagi bear. Bear, di sini 1, di sini nggak ada, di sini 1 tambah 1, 2. Bear, oke. Ini sambil disimulasi juga ya algoritmanya. Kemudian refer dicek, di sini 1, di sini 1, di sini nggak ada, 1 tambah 1, 2. Oke. Refer sama dengan dapat tadi 2. Kemudian terakhir di sini kita cek ada car. Oke, di sini 2, di sini ada 1, 2 tambah 1, 3. Jadi car sama dengan 3. Oke. Oke, nah di sini kita paling nggak mungkin coba identifikasi karakteristiknya aja ya, bahwa di sini ada pemrosesan algoritma dengan kompleksitas yang nggak terlalu besar sebenarnya ya, tapi dengan MapReduce kita bisa buat dia jauh lebih cepat. Dengan algoritmanya ada ON di sini yang jalannya di master. Oke, sehingga di mana N itu maksudnya adalah jumlah kata unik ya dalam dalam dokumen. Ini diingat-ingat aja. Jadi kita punya algoritma kompleksitas ON untuk menggabungkan antara data-data yang dikirimkan dari slave node ini ke masternya. Jadi jumlahnya setidaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kalau misalnya datanya itu benar-benar tanpa dihitung dulu di sini di setiap slave, langsung dikirim ke master semua misalnya, dan kemudian dihitung. Kita bisa bayangkan akan terjadi algoritma yang menumpuk di masternya, dia akan sebut saja kalau misalnya jumlah semua kata tanpa unik gitu ya, jumlah semua kata di dokumen misalnya adalah adalah M misalnya.
maka dia akan apa namanya, akan menjadi sebesar OM. Ya, dengan M itu adalah jumlah kata dalam dokumen. Jadi kalau di sini ada apa namanya, di sini ada 9 kata ya, berarti pemrosesannya 9 kali. Tapi kalau dilihat di sini, N di sini kan jumlah kata uniknya hanya 4, pemrosesannya hanya 4 kali. Jadi setidaknya dengan traditional approach ini pun sudah lebih baik daripada kita tidak menggunakan sama sekali apa namanya, paradigma pemrosesan terdistribusi. Ya, tapi sebenarnya kalau diperhatikan ya, sebenarnya kita hanya memecah gitu di sini. Di sini kan mungkin apa namanya ya, jumlah seluruhnya di sini kalau dijumlahkan dia kan apa namanya OM juga nih. Tapi terbagi ke node-node masing-masing sehingga istilahnya gampang, kita bisa lebih cepat lah dikerjakannya, bisa paralel. Jadi komputasinya sebenarnya tidak berkurang, cenderung nambah malah sebenarnya karena ada ON lagi di sini, OM plus N. Kalau kita naif aja mungkin bisa OM, tapi setidaknya sekarang kita bisa jalankan secara paralel di banyak node OM-nya. Sehingga di sini sudah cenderung dengan ON saja. Oke, ini yang tradisional. Dan sekarang akan kita akselerasi lebih cepat lagi dengan menggunakan MapReduce. Oke. Ya, jadi mungkin memberikan kalian gambaran aja apa yang saya gambarkan tadi. Itu adalah kasus apa namanya, istilahnya kasus ininya, contoh implementasinya lah dari yang tradisional way di sini ya. Kalau kita lihat kan gambarnya apa namanya, cukup mirip ya, di mana di sini ada split datanya, ini bagian split datanya. Kemudian ini ada matches-nya, ini grep. Dalam hal ini grep ini ya, komen Unix untuk mencari. Jadi dalam hal ini sebenarnya buat pencarian. Ya, tapi anggap aja ini pemrosesan, jadi diproses, kemudian ada variabel perantara, variabel perantaranya ini, baru kemudian diagregasi, cat ini maksudnya di concatenate, digabungin, baru diproses dalam satu node begini ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat polanya MapReduce. MapReduce ini adalah sebenarnya algoritma yang memanfaatkan dengan pintar sekali, dengan cara yang sangat baik sekali, struktur data sebut saja hash table. Tapi ya boleh kita apa namanya, kalau dalam Python itu biasanya dictionary. Ya secara umum ini struktur data yang namanya hash table ya. Kalian bisa mungkin review lagi seperti waktu kelas struktur data sebelumnya, atau mungkin bisa review lagi dengan mencari aja di internet gitu ya mengenai apa itu hash table. Ya, selama kita bahas mungkin akan menyinggung sedikit-sedikit sih, biar agak nyambung gitu ya. Oke, kita akan langsung ambil contoh kasus yang sama tadi ya. Kita mau hitung Dilbert River seperti ini. Yang di sini dalam hal ini variabel perantaranya ini sudah berupa hash table, struktur datanya. Oke, jadi kita coba mungkin sambil saya gambar ulang gambar ini dan apa namanya ya, sambil menggambar itu juga sambil simulasi sebenarnya, jadi kita bisa apa ya, pahamin dengan baik bagaimana proses MapReduce ini terjadinya. Ya, ini juga mungkin buat supaya kalian gampang mengingat algoritma ini ya. Istilah MapReduce ini benar-benar literal sekali. Benar-benar kita punya ada yang namanya map dan reduce. Ada step yang namanya map dan step yang namanya reduce. Ini dua step utamanya, makanya disebutnya MapReduce. Jadi nanti penting untuk memperhatikan step map ini ngapain, dan step reduce ini ngapain. Oke, kita coba simulasikan aja mungkin dengan contoh yang sama.
Jadi seperti tadi lagi ya. Kita punya data satu dokumen. Setiap kalimatnya saya pisahkan per baris ini aja. Kita dir sampai ini. Lihat dulu. Oh, salah. Ya. Dir river, kemudian ada car river, kemudian ada dir car. Oke. Prosesnya sama juga karena ini juga disimpan dalam HDFS, jadi pasti akan terpecah datanya menjadi beberapa chunk, beberapa blok yang disimpan ke masing-masing slave node. Oke, jadi di sini ada jadi seperti ini datanya ya, anggap saja. Oke, ini ada di slave node 1. Sekarang sih kalau kita sudah mau manggil ini sebagai data node boleh. Tapi ya udah, biar sama konsisten dengan atasnya. Kita sebut aja slave node. River. Ini node 2. Kemudian dir RPR. Oke, ini node 3. Sama, masih seperti sebelumnya. Dan kemudian ini ada proses mapping. Jadi di atas ini sebenarnya prosesnya sama persis bagian ini. Jadi bagian ini sebenarnya bisa disebut mapping, tapi yang dipastikan adalah bahwa variabel perantaranya itu berupa hash table ya. Jadi bukan mungkin ada satu variabel namanya dir gitu, terus di increment 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Ini benar-benar secara spesifik harus data di perantaranya ini berupa sesuatu yang bisa dianggap sebagai hash table ya. Secara implementasi ya kadang-kadang nggak benar-benar pakai hash table yang ada di fasilitas pemrogramannya. Tapi ya akan lebih baik sebenarnya kalau pakai yang ada di fasilitas pemrogramannya sih ya. Nanti spesifik kita lihat contoh kode di sini. Dia agak terlalu primitif cara merepresentasikan datanya, padahal bisa dimasukkan ke dictionary-nya Python yang notabene itu adalah hash table. Oke, ini sekarang saya akan jelaskan langsung dalam konteks hash table ya. Jadi setiap kata-kata ini itu nanti mungkin jadi gini ya. Kalau misalnya ada kata river, ini saya bikin notasi baru. Saya mau melakukan hash function terhadap river ini gitu ya. Jadi saya hash, masukkan kata river, ya nanti muncul angka yang dalam, jadi lupa ya, heksadesimal, ya, yang misalnya A9DF dan sekian-sekian gitu ya. Oke, dan sekarang supaya supaya lebih singkat, fungsi hash ini saya sebut aja sebagai fungsi f gini ya, jadi f river gitu ya. Oke. Supaya di atas lebih gampang nulis nih. Oke, jadi untuk setiap slave node ini, maksudnya setiap kata di slave node ini kita akan melakukan hashing.
sehingga dia nanti akan terbentuk satu hash table di sini. Ini gambarkan dalam bentuk hash table aja langsung. Pasangan dari key dan value. Key-nya misalnya ini adalah pertamanya fdir gitu ya. Hasil hashing dari dir. Value-nya adalah dihitung nih, 1 ya. Kemudian f dir 1, f river juga 1. Oke, jadi seperti ini ya. Spesifik ini langsung bentuknya stable. Well, kalau digambar begini kelihatan kayak nggak ada bedanya dengan yang di atas ya. Yang di atas itu maksudnya adalah nggak harus stable. Terserah kalian mau simpan dalam bentuk apa. Tapi kalau yang ini harus stable nih. Ya, jadi ini dilakukan di setiap slave node juga, sama seperti yang di atas. Jadi akan ada hash table berikutnya, di slave node berikutnya. Ini saya hapus saja dulu ya. Sama pasangan key value juga. Di sini ada fcar, hasil hash dari car. Value-nya adalah di sini jumlahnya sama dengan 2 gitu ya. Di sini value-nya by the way bisa ini ya, apa namanya, bisa mungkin dibuat dalam satu struktur data yang menyimpan juga kata aslinya apa, karena mungkin setelah di-hash kan nggak bisa di-hash balik ya, tergantung fungsi hash-nya sih. Jadi biar di sini ada katanya gitu ya. Ini boleh, tapi dalam konteks ini kita nggak usah bahas. Pokoknya kita mau tahu aja deh apa namanya, hasil hitungnya berapa, kita nggak peduli dengan katanya itu apa aslinya. Sementara gitu ya. Jadi ini misalnya ada kata gitu. Ini bisa kita modif seperti ini nantinya. Kalau kita mau tahu kata aslinya ini dan berapa banyak hasil hitungnya. Oke, tapi supaya ringkas, kita bisa bahas ada kolom seperti ini. Anggap saja kita nggak peduli kata aslinya apa. Atau mungkin anggapnya adalah fungsi hash-nya bisa apa namanya, di inverse, dikembalikan. Jadi kalau kita tahu hash-nya, hasil hash-nya, kita bisa apa namanya, konstruksi ulang katanya apa. Oke, anggap aja seperti itu. Jadi fcar, kita tahu fcar, kemudian value-nya 2, dan kemudian ada friver, value-nya 1 gitu ya. Ini setelah dilakukan proses hitung satu persatu gitu. Ini ada car, hash, oke masuk hash, ini ada car, hash, oke masuk, ini ditambah 1. Dan river di hash, cek di key-nya, oke dapat ini, dan kemudian ini. Dan ini ya mungkin kalau kalian ingat mengenai kompleksitas dari hash table ini, untuk melakukan hash dan kemudian mencari di sini, itu dia prosesnya nggak mencari dari atas satu persatu ya. Dia pemrosesannya itu untuk satu kata ini langsung masuk ke sini itu dia O1. Satu ya ini. Jadi kompleksitasnya ini dengan jumlah katanya ya. Jadi OM juga seperti tadinya gitu. Bukan mungkin ada di sini ada N gitu ya, kalian pikir jadi OMN, enggak. Ini OM aja. Bahkan mungkin sebenarnya gini ya, yang di atas ini yang bisa jadi OMN nih, kalau nggak pakai hash table. Jadi di sini saya hapus juga.
Yang terakhir ada node lagi, tambahan satu lagi. Ini stable yang ketiga. Key value, KV aja, seperti value, jadi fdir, satu, star, satu, kemudian f, apa tadi ini bir, oke, seperti ini ya. Saya hapus itu. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa kita harus menggunakan hash table di sini. Ya, sebenarnya sih simple ya ini. Bahkan kalau kita lihat hampir kayak nggak ada beda antara atas dengan bawah selain ini pakai hash table. Tapi well, cuma gara-gara ini aja istilahnya kayak algoritma ini seolah-olah jadi algoritma yang luar biasa hebat gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Kayak mungkin apa namanya ya, seolah-olah ini algoritma yang luar biasa hebat ciptaannya Google. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, well ini siapapun developernya ketika dia mau menyelesaikan masalah pada saat yang apa namanya tepat memang butuh menyelesaikan ini pasti kepikiran kalau apa namanya ya, kalau dasar data structure-nya itu kuat. Dan mungkin juga dasar analisa algoritmanya ya tentang OM-nya tadi itu. Nah, oke. Kemudian dari sini, ini baru akan diagregasi ke master node. Sebenarnya ini nggak ke master node ya jatuhnya. Langsung ke client. Kalau dalam konteks apa namanya ya, dalam konteksnya HDFS. Karena master node itu, bukan master node ya, name node. Name node itu tidak melakukan pemrosesan apapun atau juga tidak melakukan penyimpanan data apapun kecuali metadata. Jadi ini memang menariknya lah ya dari distributed processing. Nah di sini akan dilakukan nih proses perhitungan. Jadi dari 3 node ini langsung dicek, misalnya kita langsung buat variable mapping-nya ya. Oke, anggap saja ini mapping-nya, ini bagian reduce ya, oke. Sorry, jadi biar paham dulu. Ini bagian map di sini. Kemudian bagian atas ini yang dari apa namanya setelah dari perantara ini ke client, ini bagian reduce-nya. Ini mungkin saya bikin yang versi apa namanya simpelnya dulu aja ya. Tapi kalau kita lihat yang di sini, yang di sini dia ada satu proses lagi yang ada shuffling-nya. Atau kayaknya saya kasih shuffling deh, nggak apa-apa. Ya lebih jelas, karena pada kenyataannya biasanya kita pakai yang itu sih. Oke. Jadi nggak langsung ke klien, jadi ada shuffling dulu ya. Ini jadi meringankan beban juga ke apa namanya, meringankan beban komputasi di kliennya karena ada proses shuffling ini. Jadi kita nambah komputasi sebenarnya, tapi dengan asumsi kita punya banyak sekali jumlah node yang bisa digunakan, ini jadi jauh lebih cepat.
Oke, jadi kemudian nanti setelah ini ada proses shuffling. Oke, ini saya sebut aja proses shuffling. Proses shuffling. Shuffling. Oke, proses shuffling ini kita akan sediakan lagi node-node baru, data node baru, atau processing node. Jadi bisa jadi ini bukan data node juga, processing node. Saya lupa namanya di apa namanya Hadoop, kayaknya ada tersendiri ya yang untuk processing saja. Ya, intinya nggak harus data node, bisa processing node. Kita sediakan lagi mungkin akan ada 4 node di sini ya, yang dia hanya menyimpan dir. Itu jumlahnya berapa. Kemudian di sini mungkin ada node berikutnya, car, jumlahnya berapa. Oh sorry, ini dari BRD ya, kalau ambil contoh yang di web page-nya, samakan aja. Oke, beer. Oke, car. Kemudian ada deer. Kemudian ada river. Oke. Ini sementara kalian nggak usah apa namanya mikir dulu tentang dari mana ini node-nya tahu kalau dia harus apa namanya meng-count bear. Ya, sebenarnya ini kita bisa sedikit engineering dengan dari awal di sini pun sudah apa namanya di step slash node ini sudah ngasih tahu nih bahwa apa namanya harus ada 4 node yang disediakan. Jadi ada sejenis pemrosesan data dari sini ke sini. Oke, tapi untuk supaya gampang dulu, anggap aja entah dari mana tiba-tiba node ini tahu kalau dia harus hitung bear. Oke, jadi ini bisa dengan mudah kita langsung cek aja nih. Di sini ada fdir gitu ya. Kemudian di sini mungkin supaya kelihatan jelas di sini juga saya tulis sudah dalam bentuk hash. Oke. Di sini ada fdir, f r, f dir, dan f-river ya. Oke. Nah ini pemrosesannya bisa cepat nih karena ini sudah dalam hash table. Jadi langsung aja kita lakukan di setiap node ini akan melakukan perulangan. Ini saya perjelas lagi ya bahwa ini adalah node 1 slave, ini node 2, ini node 3. Oke, ini beda node. Di setiap node akan ada satu perulangan, mungkin jadinya sebanyak ON karena apa namanya maksimal ON untuk semua kata unik. Ya, di sini 3 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Untuk apa namanya pertama cek ini hash-nya apa, kemudian langsung mengirimkan ke node yang hash-nya adalah fdir. Nah, proses apa namanya mengetahui hash di sini, ini prosesnya itu nggak ON juga, ini O1, bisa langsung tahu node mana. Karena unik kan, untuk setiap kata ini kan ada apa namanya hash yang unik angkanya. Jadi tinggal mencocokkan angka itu aja, tok langsung dapat apa namanya harus di node yang mana. Oke, jadi ini di sini ada sebut aja node 1, 2, 3, 4 lagi ya. Atau anggap aja beda lah ya, node 4, ini node 5, 6, 7. Oke. Jadi langsung nih,
tak nambah 1 gitu ya. Langsung dicek ini ke sini. Kemudian fbear langsung tahu ini ke sini, langsung tambah 1. friver, ini prosesnya O1, cepat, langsung nambah 1. 1 panah ini O1 gitu ya. Terus langsung fcar tahu di sini 2. Alasan kenapa ini bisa O1 mungkin kalian review lagi mengenai hash table ya, kenapa itu bisa terjadi. Kemudian ini ada friver, langsung ke sini gitu ya. Jadi ini nambah jadi 2. Langsung dir ke sini. Nambah jadi 2. Car. Nambah jadi 3. Kemudian beer di sini. Di sini nambah jadi 2. Oke. Sehingga pemrosesannya itu ya di sini sebenarnya ada ON di masing-masing slice node ya. Jadi kalau dihitung semuanya jadi O3N, lebih lama daripada algoritma aslinya, tapi ya 3N ini kan kita pisah ke slave node masing-masing. Jadi nggak sibuk di nggak sibuk di master node kayak gini nih. Ini pun juga ON-nya cek satu-satu huruf. Ini sebenarnya jatuhnya bukan ON ya. Kalau misalnya ada MNO, misalnya jumlah server sama dengan K gitu ya. Jumlah node sebelumnya sama dengan K. Ini KN sebenarnya nih. KN. Ya, karena ada banyak file kan, filenya ada 3 di sini, dalam konteks ini ada sama dengan K. K-nya kemudian dikalikan dengan N. N itu adalah jumlah hurufnya. Jadi setiap file di setiap node dari data perantara yang dikirim itu dicek satu-satu. Nah, ini juga sebenarnya OKN, tapi K-nya dipisah ke masing-masing node dan dijalankan bersamaan. Jadi effectively secara waktu ini ON, tapi secara banyak komputasi yang dilakukan memang OKN. Oke, jadi seperti ini. Sehingga kita bisa dapat data yang sudah teragregasi dengan baik di node 4, 5, 6, dan 7. Sehingga klien itu tinggal dengan gampangnya menarik aja. Misalnya mau tahu nih jumlah hasil hitung fbear gitu ya. Langsung aja tarik ke sini. O1. Ini klien gitu ya. Langsung dapat bahwa biar itu sama dengan 2 hasil hitungnya. Jadi tinggal akses aja nih. Kalau misalnya ada 4 node seperti ini ya tinggal akses begini aja. 4 kali gitu ya. Dapat semua. Harus sama dengan 3. Clear. Sama dengan 2. Kemudian river. Sama dengan 2 gitu. Ini algoritma map itu seperti ini. Bisa kita lihat sebenarnya, oh ya, by the way, bagian ini yang namanya reduce-nya ya. Sorry, sebenarnya ini shuffling dengan reduce-nya nyatu ya. Jadi kalau kita lihat, saya tarik lagi gambar aslinya deh ya. Shuffling itu baru nentuin aja data kemana ke node mana. Terus menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2-nya ini yang reduce-nya ya. Oke. Jadi ya kalau dalam hal ini saya anggap aja di sini langsung karena saya gambarnya skip 1 step sebenarnya ini ya. Langsung tiba-tiba aja angkanya ada proses perhitungannya. Jadi ini sebenarnya ini shuffling plus reduce gitu. Shuffling itu menentukan node-nya di mana, reduce itu langsung dihitung bahwa fbear ini sama dengan 2 gitu ya. Ini dalam implementasinya biasanya memang langsung dihitung begini, nggak benar-benar di pool seperti ini kan. Buat apa juga kita nge-pool data seperti ini. Langsung aja di increment satu-satu ya, dalam kasus ini. Mungkin untuk beberapa kasus harus dibuat benar-benar terpisah shuffling-nya ya.
Jadi ini memang paradigmanya walaupun bagus untuk melakukan distributed processing, tapi perhatikan baik-baik bahwa ini harus dirancang dengan baik algoritmanya supaya proses yang dipisah itu benar-benar dijalankannya bisa secara paralel gitu ya. Jadi mungkin nggak semua algoritma juga bisa dipercepat dengan MapReduce seperti ini, karena mungkin nggak bisa dipisah dengan mapping kemudian shuffling gini ya. Jadi benar-benar harus dilihat case by case algoritma masalah apa yang bisa diselesaikan, dan kemudian apakah bisa ini diselesaikan dengan menggunakan MapReduce sehingga bisa dijalankan dalam distributed computing dengan lebih cepat. Ada banyak hal yang banyak algoritma yang tidak bisa dibuat seperti ini. Sehingga kalau kalian naif-naif aja mengimplementasinya, ya ujung-ujungnya node-nya mapping ini satu node, di sini satu node, gitu ya. Tanpa kalian sadari karena algoritmanya nggak bisa dipisah. Sehingga gara-gara kalian melakukan itu, jalannya sekuensial kayak tadi, kalau tadi kita lihat kan sebenarnya algoritma MapReduce begini ini, kalau kita pisah dengan map dan reduce malah menambah komputasi kan. Tapi karena dijalankannya paralel di banyak server, makanya lebih cepat. Tapi kalau algoritmanya sebenarnya nggak bisa dibagi, kalian paksa, jadinya jalannya mappingnya ini misalnya cuma di satu node, ya nambah komputasinya, bukannya malah makin cepat, tapi malah makin lambat. Mending kalian bikin algoritma biasa aja, lebih cepat. Oke. Jadi itu gambaran dari MapReduce-nya. Cuma bahas MapReduce aja udah segini waktunya ya. Nanti kita lihat deh, mungkin bahas tools-nya sekilas-kilas aja. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, ini adalah apa yang saya harap kalian paham. Karena setelah kalian paham dengan ini, baca tools ini gunanya apa itu harusnya bisa lebih cepat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Karena saya mau pastikan kalian paham sekali dengan yang ini. Kalau mau tanya kok, yang kalau misalkan yang MapReduce yang ini itu yang pas final result itu dia taruh di mana? Kan kok hitungnya shuffling reducing-nya kan semua di slave node kok. Iya. Nah, itu di mana kok? Ini langsung dikirim ke klien biasanya. Oh, jadi itu kayak yang satu tuh bear 2, terus ditambahin car 3, tambah dir 2, akhirnya di laporan sendiri ya kok? Iya. Langsung mungkin implementasi paling naifnya langsung di memorinya klien. Langsung di-download gitu dalam laporan. Tapi ya, kalau mau kalian rancang supaya ini masuk ke satu data node terpisah, ya bisa juga. Yang pasti nggak di name node ya. Name node nggak nyimpan data. Iya, kasih kok. Oke. Aku mau tanya, untuk yang tadi hash table itu, tadi gue bilang key-nya boleh di hashing, boleh nggak? Itu kapan kita perlu hashing, kapan nggak perlu, Bu? Justru harus di hashing, nggak mungkin nggak. Karena gini, istilahnya gini loh. Kalau nggak kita hashing, kan kita mau bandingkan nih, ini ada dir, terus ini ke sini dir gitu ya. Jadi ada proses yang namanya if dir sama dengan dir. Oke. Bandingin string ya. Ini kalau kalian ingat-ingat kelas dulu algoritma desain, ini kan ON. OMN ya kalau nggak salah, ya sekitar ON lah. Maksudnya di jumlah, kalau di sini ada 4, jadi kan kita bandingin nih satu-satu. Kata per kata, kata huruf per huruf. Beda kalau misalnya kita udah hash, ini kan jadi angka. Mungkin dalam bentuk A9DF gitu ya. Tapi ini kan basically hexadesimal yang kalau mungkin kita mapping mungkin bisa jadi angka 305 gitu ya. Ini 305. Apakah di sini if 305 sama dengan 305 kan cepat nih. Ini O1 aja nih. Oh, jadi gunanya untuk mempercepat ya gue? Iya. Oh, oke. Makanya harus pakai stable.
gue mau nanya juga, Bu. Kalau misalkan itu datanya kan ada 4 ya, yang ada pair cat itu berarti si reducer harus ada 4 juga, reducer node-nya harus ada 4, atau satu reducer bisa ngolah lebih dari satu data? Implementasinya bisa satu reducer bisa lebih dari satu, jadi mungkin kita sedikit bahas ke ini ya, mumpung ditanya ke tools yang namanya di Hadoop yang baru dia pindah ke Yarn, tapi yang di Hadoop lama dia ada namanya Hadoop MapReduce gitu ya. Jadi kayak gini. Oke. Gambarnya kecil ya. Ini slave-slave-nya seperti ini nih modelnya ya. Nah, di dalam satu slave itu ada beberapa kontainer. Ini anggap aja virtual machine nih. Jadi dalam satu slave itu ada beberapa virtual machine yang bisa menjalankan task tertentu. Jadi dalam praktisnya satu slave itu bisa mengerjakan beberapa. Tapi kalau secara logikanya, satu kontainer ini kan, atau satu virtual machine ya, mungkin dari sekarang saya bilang kontainer aja karena kalau dibilang virtual machine misleading. Oke. Satu kontainer ini kan bisa kita anggap sebagai satu komputer. Jadi secara logika satu komputer menangani satu data. Tapi secara fisiknya bisa jadi ini satu node ini karena dia punya banyak kontainer. Virtualization modelnya, makanya dia bisa punya seolah-olah banyak komputer dalam satu komputer aja. Makanya bisa dianggap satu komputer ini, satu node ini memproses banyak data. Jadi bedakan antara fisik dengan logikanya aja ya. Kalau secara logika hanya satu komputer untuk satu data, tapi secara fisiknya satu komputer bisa banyak data. Menjawab? Berarti yang dari kemarin kita bilang master node, slave node itu physical ya node-nya? Iya, physical. Sebenarnya nggak juga sih. Ini agak-agak apa namanya ya? Istilahnya nyampur-nyampur. Mungkin gini deh, dalam pandangannya Hadoop, yang disebut dengan apa namanya slave node itu bisa jadi physical, apa namanya logical. Tapi nanti ya akan berat sih, makanya harus hati-hati. Jadinya nanti bisa jadi ada kontainer dalam kontainer gitu ya. Nggak terlalu disarankan. Tapi bukannya nggak bisa kita masukkan kontainer, jadi slave node. Ada caranya. Ya, mungkin gini aja deh, best practice-nya satu slave node ini benar-benar fisikal ya, jangan logical. Tapi bukan berarti nggak bisa, tergantung kasus, mungkin malah lebih bagus kalau ada yang logical yang masuk, kadang-kadang gitu. Cukup menjawab? Ya, makasih. Oke. Ya mungkin kalau nanti contoh kasus kenapa harus logical, misalnya kayak kita mau tiba-tiba hidupkan apa namanya node baru gitu untuk bantu pemrosesan. Kita sempat bahas tentang kasus itu ya. Nah, node baru yang hidup itu kalau bisa kontainer, jangan apa namanya ya. Mungkin kalian bikin satu kode yang bisa nyalakan server gitu, nyala lama booting dulu kan nggak ada gunanya gitu. Keburu apa namanya, keburu bottleneck dulu sebelum servernya nyala. Makanya lebih bagus kontainer yang nyala, ambil task gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, sebentar sebelumnya kita absen dulu aja deh ya, sebelum lupa. Di minggu depan kita sesinya apa ya? Mungkin kalau misalnya nggak selesai buat minggu depan lagi deh. Tuh, lagi.
Topik. Real-time analysis ya. Real-time analysis ini ya seperti yang saya bilang ya, sebenarnya utamanya kan benar-benar 67 ini ya. Jadi ada baiknya kita hanya benar-benar banyak belajar di sini. Jadi ya oke, saya akan coba jelaskan mungkin beberapa tools, nggak usah terlalu dalam juga nggak apa-apa, kalian bisa gali sendiri. Kalau nggak sempat baru mungkin saya pindahkan ke sesi berikutnya deh. Sekarang kita absen dulu deh. Antoni Wijaya ada? Hadir kok. Iputu Leong? Hadir kok. Michael Jonathan? Hadir kok. Michael Jonathan? Kyle? Hadir kok. Ricardo Nugraha? Hadir kok. Rio Octavianus? Hadir kok. Tiara Wijaya? Hadir kok. Varianto Nakanaori? Hadir kok. Wilfrando Wijaya? Hadir kok. Agi Frian Triputra? Hadir kok. Alvin Putra Sulaiman? Hadir kok. Andreas Jan? Hadir kok. Angela Putri? Hadir kok. Angela Susanto? Hadir kok. Calvin Matthew? Calvin? Hadir kok. Hadir kok. Tes, halo. Iya, sudah. Oh, oke. Erik Sanjaya? Hadir kok. Oke. Ferdiana Haryanto? Hadir kok. Jennifer? Hadir kok. Jovian Krislin? Hadir kok. Joseph Wahyu? Hadir kok. Kennedy Genesius? Hadir kok. Kezia Eka? Hadir kok. Laurencia Fedora? Hadir kok. Michelle Setiawan? Hadir kok. Nathanael Abednego? Hadir kok. Stephen Aprianto? Hadir kok. Theodora Abigail? Hadir kok. Antonius Ricky? Hadir kok. Destin Joani? Hadir kok. Janet Felicia? Hadir kok. Raynor Simanjaya? Hadir. Ronaldo? Hadir kok. Oke, kita lanjut ke tools-toolsnya ya. Yang kalau yang utama itu dia seperti yang saya bilang sebelumnya adalah Hadoop MapReduce ya istilahnya ya. Dia sebenarnya nggak ada spasi ya. Biasanya kalau kalian cari mungkin ini versi lamanya dia
ada yang namanya Hadoop MapReduce nama toolsnya. Versi 1, salah ya. Nah, tapi kemudian tools ini kemudian dipindahkan dan disatukan dengan beberapa tools lain. Pindah dia ke ini langsung ke sini aja deh. Jadi di Hadoop 1 versi 1 dia ada yang namanya MapReduce ini. Ini yang mengimplementasikan algoritma MapReduce yang tadi kita bahas. Di atasnya HDFS. Nah, kemudian ya di versi 2 diperkaya lah fitur-fiturnya, sehingga selain ada MapReduce juga ini dipindahkan ke ke dalam Yarn. Jadi ini ada 4 kotak ini ada di atasnya Yarn ini, artinya dia tools-nya ada di dalam Yarn-nya. Jadi ada yang namanya Hadoop Yarn ini. Oke, jadi ada beberapa tools digabungkan jadi satu, tapi tetap saja secara paradigma komputasinya utamanya ini. Yang lain-lainnya itu lebih ke sifatnya supporting, seperti bisa membantu supaya query-nya lebih interaktif gitu ya. Ada tools yang namanya test, terus ada storm untuk mempercepat streaming, membuat streaming data itu lebih efisien lah, dan lain-lainnya. Ya, tapi itu tetap utamanya ada di MapReduce-nya. Itu ada di atasnya Yarn, kemudian yang ini jalan dengan berbasiskan filenya disimpan dalam format, maksudnya ya dalam framework HDFS. Ya, dalam hal ini HDFS-nya juga sudah versi 2 ya. Dan kemudian tadi sudah sempat kita bahas, jadi ini ada beberapa komponen gitu ya, Resource Manager, Application Manager, Node Manager, Containers. Ini MapReduce-nya yang ada di dalam Yarn. Polanya seperti ini. Jadi ada klien itu akan minta ke Resource Manager, ini biasanya adanya di Node. Nah, kemudian Application Manager ini istilahnya ya dalam satu tools ini dia akan komunikasi dengan bagian scheduler-nya. Untuk kemudian scheduler-nya ini yang nanti memberitahu. Istilahnya sebenarnya sih dia bukan memberitahu ya. Setiap node ini yang minta tugas ke scheduler. Makanya panahnya dari sini kan, dari node ke sini. Minta tugas dikasih gitu. Jadi dari node-nya minta tugas, dikasih, application master menjalankan, istilahnya bukan menjalankan, application master ini memerintahkan tugas ini ditaruh, yang ngerjain kan kontainer mana. Jadi setelah node manager yang minta tugas, dikasih tugas dari resource manager-nya. Tugas ini dalam artian tadi ya, kayak menyebarkan, melakukan mapping, atau misalnya melakukan reduce satu node tadi itu ya, dari satu panah di gambar tadi lah. Itu satu task. Nah, ini dilakukan dengan beberapa slash node gitu ya. Oke, cepat aja. Ini ada beberapa detailnya apa yang terjadi. Jadi panah ini memang panahnya dari node manager ke scheduler ya, tapi bukan berarti nggak ada scheduler balikin data ke node manager. Jadi kalau dilihat detailnya apa yang terjadi di setiap panah itu tadi, prosesnya seperti ini. Jadi minta ya misalnya dari klien yang ini ya, untuk yang di depan ini. Jadi klien request, nanti dia dapat data. Jadi request dulu ya di Sabtu, nanti dibalikin tuh datanya, responsnya diterima. Baru kliennya oke, bilang ke resource manager, oke, sudah dapat datanya benar. Ya kira-kira gambarnya gitulah, mirip-mirip kayak protokol pengiriman data yang sempat kita bahas sebelumnya lah. Ini standar lah, ini seperti protokol-protokol pengiriman data yang mungkin kalian tahu gitu ya kalau di HTTP atau apa. Nah, ini bisa kalian mungkin pelajari aja masing-masing satu-satu. Satu ini ngapain, dua ini ngapain gitu ya. Sambil mungkin kalau mau di googling gitu, register application master misalnya ini ngapain gitu. Ya, tapi sebenarnya nggak perlu tahu detail ini juga. Pokoknya tahu besarnya aja bahwa ada
data ada tugas yang dibagikan ke slave node ini masing-masing sebenarnya udah lumayan cukup. Tahu ini lebih bagus sih. Kemudian saya kira waktu. Nah, ini ada spesifik di bagian schedulernya ini yang di sini. Yang ini itu ada spesifik nih diterangkan gimana proses kerjanya. Ya, dalam konteks yang sama juga kayak tadi ya, klien minta request data, bukan request data, submit job di sini. Jobnya itu datangnya dari application manager sebenarnya. Jadi application manager yang kasih tahu ke klien bahwa dia harus submit job ini ke resource manajernya. Maksudnya ke schedulernya. Baru nanti schedulernya yang istilahnya bagi-bagi datanya, bagi-bagi jobnya ke sini. Masing-masing data node. Oke, nah ini mungkin kalau diperhatikan baik-baik bisa jadi gini juga ya. Tergantung implementasinya, application masternya itu bisa cuma ada di satu data node. Ini yang saya bilang tadi processing node. Jadi processingnya itu bisa jadi di node sendiri, datanya tapi ada di node lain itu memungkinkan. Ya kayak tadi ya, mapnya kan ada datanya di node 1, 2, 3 tadi ya, tapi processingnya di 4, 5, 6. Ini kreativitas lah, bisa diatur semau kita sebenarnya kalau tahu caranya. Ya, kemudian juga schedulernya ada yang standar schedulernya Hadoop itu dia menggunakan paradigma FIFO, first in first out. Jadi ya queue standar kalau dalam data structure. Tapi kalau yang lebih advance-nya, misalnya yang digunakan Facebook atau yang digunakan Yahoo, itu ada scheduler yang istilahnya dimodif supaya lebih bagus resource management-nya. Tapi mungkin kalau saya ambil deskripsi besarnya aja, fair scheduler, capacity scheduler ini mirip-mirip kayak priority queue. Jadi node mana yang harus mengerjakan yang mana, itu dilihat juga berdasarkan resource yang dibutuhkan. Maksudnya, dia lagi nganggur atau enggak misalnya, lagi processing berapa banyak. Jadi, kebagi beban prosesnya, nggak cuma ke, yang bisa ngambil pertama kali yang masuk. Ya, nah ini ada, contoh, tapi contohnya ini sebenarnya kalau dilihat, hanya gambaran luarnya. Ya kalau dilihat di sini ya, cuma dikasih tahu ini map task-nya melakukan ini, reduce-nya melakukan ini. Ya, tapi setiap bagian ini mungkin gini sih. Jadi dia dari data load, kemudian melakukan mapping. Nah, ini sebenarnya map aslinya di sini. Tapi kemudian juga setelahnya di setiap slave node-nya juga akan melakukan sorting dulu gitu ya, sorting combine. Baru melakukan, di sini berarti dia map ini tahu dulu mau kemana, tapi dilakukan sorting dulu sama combine gitu, kayak ditransformasi dulu datanya baru dikirim ke node berikutnya. Tapi ya basically ini map yang seperti kita bahas tadi, kalau yang versi sederhananya. Dan ini bagian reduce-nya gitu melakukan 3 hal ini gitu. Ya sebenarnya kalau dibaca sih ini ada merge terus di-combine ya itulah yang tadi kita bahas kan, dia reduce itu kan menggabungkan dari misalnya tadi kata cara itu 2 ada di sini, 1 ada di sini, bisa jadi 3 gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau cuma lihat gambar sih kurang ini ya, kurang tahu sebenarnya apa yang terjadi di baliknya. Kalau dilihat di bukunya, itu sebenarnya ada kayak code-nya gitu yang kalau kalian baca baik-baik mungkin bisa paham logikanya. Ya, karena mungkin kalian nggak ada bukunya ya, bisa beli. Kalau nggak salah ada di Google Play, silakan kalau mau dibeli. Ini dikasih tahu ya datanya gimana, ya paradigmanya. Nah, dia langsung kasih ini contoh kodenya dalam Python.
Ya mungkin saya sedikit komentari aja kodenya. Kalau misalnya ini kalau nggak salah kodenya sama loh dengan yang di sini. Jadi kalian bisa apa namanya cek juga nih. Ini apa ya? Transfer source, structure reduce. Nggak ada. Ya, ini apa namanya? Saya pernah ketemu ini. Code-nya kalau nggak salah hampir sama lah, kalau bukan sama ya. Kalau nggak salah sih saya lihat kayaknya sama. Jadi mungkin kalian copy paste aja, cari di Google, mungkin dapat sih kode ini. Nah, ini mungkin yang saya apa namanya komentari aja dari kode ini adalah proses hashing-nya itu dia di sini nih, key sama dengan datanya dijadikan string begitu aja. Ini nggak bagus sebenarnya, tapi well untuk mendemonstrasikan cara kerja apa namanya cara kerja MapReduce oke aja sih. Tapi ini kalau seperti yang saya bilang kan tadi ini jadi string. Jadi akhirnya di bagian reduce-nya bagian ini ketika dia mau membandingkan apakah node yang sekarang ini adalah node yang dimaksud. Jika current key sama dengan key. Dalam hal ini bandingkannya string dengan string. Ini nggak bagus nih. OM jadinya jatuhnya bukan bukan apa namanya O1. Ini harusnya di hash di sini nih, bukan dijadikan string begitu aja. Ya, tapi well ini memang mungkin memang tujuannya hanya memberikan contoh yang lebih gampang dibaca. Nah, ini mungkin biar ada gambaran gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan MapReduce ini, kita bikin kode Python-nya, mapper-nya gini, reducer-nya begini, terus kita tinggal apa namanya langsung running aja nih apa namanya dengan satu komen seperti ini. Jadi kita sudah nggak peduli lagi kalau dengan menggunakan MapReduce begini ya, node mana yang hidup itu ditentukan sendiri sama MapReduce. Maksudnya sama Hadoop-nya. Jadi kita tinggal menjalankan simple setelah bikin reducer dan mapper-nya seperti ini, langsung jalankan beberapa komen aja seperti ini. Gampang. Implementasinya gampang, cuma ya dalamnya kan nggak ketahuan jadinya kalau kita cuma main begini aja. Oke, itu sekilas tentang Yarn ya jadinya. Ini ada code map dan reduce-nya, copy paste dari buku tadi. Nah, kemudian ini ada tools yang namanya Pick. Pick ini tools-nya digunakan untuk supaya kita bisa ngasih apa namanya ngasih tahu nih. Jadi ada workflow. Anggap aja misalnya jadi ada data gitu ya, sebelum kita bisa dapat hasilnya gitu ya. Ini row-nya. Terus mungkin pada akhirnya sampai ke klien gitu ya. Ini ternyata setelah kita bongkar algoritmanya supaya bisa terdistribusi dengan baik, ternyata butuh MapReduce beberapa kali gitu. Jadi ada MapReduce 1, MapReduce 2, MapReduce 3 gitu. Jadi ini ada MR1 gitu ya. MR2, MR3. Nah, ini bisa dilakukan dengan efektif kalau kita menggunakan tools yang namanya Pick. Yang di sini kalau kita perhatikan, utamanya kodenya itu kita ngelihat dalam bagian ini aja deh ya. Malah nggak ada di slide-nya. Gimana sih?
Oh, memang di bukunya nggak ada ya. Saya baca dari Sourceline waktu itu ya. Kalau kalian mesti nyari di Google begini, oke-oke aja ya. Saya juga sebenarnya banyak nyari di Google. Memang harus begitu. Jadi maksudnya nggak usah terlalu kayak apa namanya, mesti nih kita harus hafal semua toolsnya, enggak. Kita ambil yang dibutuhkan aja. Oh, itu kayaknya bukan di pick ya, itu di tools berikutnya Uzi kayaknya yang ada XML-nya itu ya. Iya benar. Oke, saya balik. Jadi kalau untuk di pick supaya bisa menjalankan ini, dia modelnya akan langsung kita example aja ya. Ini oke. Nah, ini modelnya kayak gini nih. Mungkin biar gampang saya ambil yang apa namanya grouping, karena MapReduce yang kita udah bahas, contoh paling sederhana itu kan sebenarnya kalau kita query seperti group by kan. Mungkin kalau kalian ingat di SQL, melakukan counting group by berdasarkan hurufnya, katanya misalnya. Nah itu kita bisa melakukan proses tadi seperti ini. Jadi ada group by 1, group by 2, group by 3 sebenarnya ini jadinya. Ya dilakukan dengan stylenya seperti SQL aja. Pertama grup by ini, kemudian ini ya join, ya ini benar-benar kayak SQL modelnya. Ada contohnya. Coba sampel. Debugging example. Nah ini example-nya. Nah jadi dia bisa kayak gini nih, ngasih tahu pertamanya apa namanya, ini ngeload data dulu gitu ya, terus melakukan perintah for each, anggap aja satu baris ini dia jadi satu MapReduce gitu ya, kemudian lakukan group by word. Nah ini jadi apa yang sudah kita apa namanya bahas kompleks tadi itu bisa dilakukan hanya dengan satu baris, apa namanya, satu baris begini aja di pick. Ini makanya hati-hati perlu tahu teori di dalamnya, karena cuma pakai begini nggak ketahuan nih terjadi big data processing di belakang nih. Terus kemudian for each dilakukan proses count, baru apa namanya disimpan dalam satu data tertentu gitu ya. Nah ini untuk Apache Pick. Oke, ini kalian bisa lihat contoh arsitekturnya dengan menggunakan Pick. Ini gitu ya. Ini kalau lengkapnya, jadi ada istilahnya acquiring datanya dia menggunakan tools yang namanya Apache Flume. Seperti ini, kemudian baru dilakukan batch analysis yang basicnya adalah MapReduce, tapi dijalankan dengan Pick. Jadi Pick ini belakangnya juga MapReduce ya. Kita jalankan dengan script Pick tadi, tapi script Pick tadi kemudian akan menjalankan MapReduce yang datanya itu tariknya dari HDFS. Baru kemudian hasil apa namanya, hasil pemrosesannya, nah ini mungkin berkaitan dengan yang ditanyakan sebelumnya. Pemrosesannya itu bisa langsung ke klien atau bisa disimpan ke HDFS itu balik lagi. Dengan misalnya mungkin menggunakan NoSQL DynamoDB misalnya, atau mau pakai MongoDB, terserah. Jadi pada akhirnya datanya itu tersimpan lagi ke data node tersebar lagi setelah hasil pemrosesan. Nanti mungkin kliennya hanya mengambil data yang sudah diproses. Jadi kita kayak persiapkan dulu aja hasil pemrosesannya. Klien tinggal ambil hasil pemrosesan. Itu bisa kita lakukan dengan hal seperti itu juga.
Nah, ngambil datanya ya terserah interface front end-nya mau pakai web framework apapun boleh. Misalnya contoh di sini pakai Flash gitu ya. Harus Flash juga. Mau pakai Django ya silakan. Atau misalnya mau pakai yang berbasis PHP memungkinkan kalau kita komunikasi dengan menggunakan JSON misalnya. Jadi MapReduce-nya sendiri ini mungkin istilahnya big data processing-nya kita bisa pakai, kalau dicontoh tadi pakai Python, tapi harusnya bisa diimplementasi pakai Java juga, karena basic aslinya dalamnya ini Java sebenarnya. Ya, Python itu porting-nya kalau nggak salah. Ya, setiap bagian ini bolehlah mau pakai web framework apapun, tapi contohnya di sini pakai Flash, karena tadi merujuk ke contohnya pakai Python, biar gampang aja integrasinya. Flash ini web framework Python ya. Nah ini kalau mau tadi detailnya tuh Flume Agent-nya ngapain. Ini lebih jauhnya kalian mungkin ya bisa cari di internet mengenai Flume ini ngapain. Jatuhnya tools Flume ini jatuh ke toolsnya ingestion layer sebenarnya. Jadi ya bolehlah kalian mungkin kalau mau tahu aja ini apa yang terjadi di belakangnya. Tapi ya tetap inti pemrosesannya sebenarnya di MapReduce di sini ya. Yang lain-lain itu cuma kayak supply data dan ngeluarin datanya gimana. Nah ini mungkin yang terakhir saya bahas, ada satu tools lagi sebenarnya Apache dua, ada Spark sama Solar. Tapi kayaknya mungkin saya bahas di minggu depan aja kalau ada waktu. Ini terakhir karena masih berhubungan, jadi kalau tadi kita mau bikinnya dalam bentuk seperti ini ya, jadi berurutan, kita pakai pick. Kalau mau lebih advance sedikit, kita bisa pakai Apache Uzi. Apache Uzi ini memungkinkan kita untuk membentuk workflow-nya dalam bentuk direct acyclic graph. Jadi artinya ya mungkin kalau dalam bahasa sederhana bisa bercabang. Kalau yang tadi dia cuma satu cabang ya. Kalau yang ini. Tapi kalau yang di Apache Uzi kita bisa bercabang gini. Jadi dari sini streaming action tergantung kasusnya gimana. Misalnya bisa ke MapReduce untuk send email kit atau MapReduce misalnya untuk send email sukses gitu. Dan ini bisa beda logikanya. Ya, ini graph directed acyclic graph ya, kalau secara teorinya graph. Artinya tidak ada tidak ada panah mundur dan ada arahnya jadi dari start sampai end. Jadi bukannya nggak tahu ini dari start mau kemana gitu ya. Ada panahnya gini. Ya ini yang mungkin setidaknya saya harap dasar-dasar kalian udah cukup kuat lah ya. Waktu saya bilang tadi ada hash table dan directed acyclic graph. Karena kalau dijelaskan lagi itu balik lagi kita ke course lama mengenai struktur data dan analisis desain algoritma. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kenapa ini saya nggak lanjutkan ke sini dulu? Karena Apache Spark ini boleh dibilang sebenarnya sudah benar-benar tools yang high level. High level, low level ini maksudnya gini ya. Low level itu sangat kelihatan sekali logika mesinnya gitu. Logika yang MapReduce-nya. Jadi makin ke bawah low level itu makin kelihatan logikanya. Bisa kita kira-kira gitu misalnya ini MapReduce-nya kira-kira gini ya logikanya ya. Tapi udah makin ke atas, makin tinggi, makin nyaman pakainya tools-nya. Tapi makin nggak tahu kita apa yang terjadi di dalamnya. Nah ini mirip kayak bahasa pemrograman kan kalian mungkin tahu ya ada low level, high level juga. Bahasa pemrograman yang low level kita bisa kira-kira bahasa assembly-nya gimana. Tapi kalau sudah high level, ya contoh low level seperti C, high level kita sudah nggak bisa tahu lagi nih assignment memorinya gimana dan lain-lain. Udah kita percaya 100% aja sama engine-nya dari bahasa pemrograman itu. Jadi ya ini bagus juga untuk kita tahu, tapi apakah ini bermanfaat untuk kita mengetahui tentang konseptual dan teori big data processing?
mungkin nggak terlalu. Tapi kalau kita bisa paham ini, ya secara implementatif di sehari-hari mungkin lebih berguna gitu ya. Karena ya sehari-hari mungkin ini yang kita kerjakan sebenarnya. Tinggal menjalankan komen-komennya Apache Spark aja udah beres. Semua distributed processing-nya berjalan. Oke. Nanti detailnya minggu depan mungkin dibahas kalau ada waktu. Ada satu lagi Solr. Solr-nya nggak usah saya sebut juga ya, ini sebenarnya apa. Nanti aja. Ini ada Apache Solr. Nggak terlalu penting sebenarnya, lebih penting Apache Spark. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya perkuliahan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan, silakan mau ditanyakan di chat di Teams, bisa. Oke, saya akhiri dulu. Stop.